Undang-Undang NIM A1D1 19077. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu pengertian kerjasama. Menjelaskan materi mengenai pengertian kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama di lingkungan sekolah. Kerjasama adalah suatu usaha Materi selanjutnya yaitu cara membina kerjasama. Nah, di sini kerjasama membutuhkan bagaimana cara membina kerjasama dengan baik. Yang pertama itu memperjelas keahlian dan tanggung jawab anggota kelas. Memperjelas keahlian dan anggota kelas. Yang berikutnya, sediakan waktu untuk menentukan cara kerjasama. Yang ketiga, wujudkan gagasan dalam yang akan dijadikan kenyataan. Yang kedua, sediakan waktu untuk menentukan kerjasama. Yang ketiga, mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Nah, ini materi cara membina kerjasama. Yang pertama itu memperjelas keahlian dan tanggung jawab. Yang kedua, cara kerjasama. Yang ketiga itu mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Nah, materi selanjutnya kita masuk pada bagian contoh kerjasama. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah ya. Yang pertama itu gotong royong. Yang kedua, membersihkan kelas. Yang ketiga itu seperti kita membersihkan ruangan guru, membersihkan lingkungan sekolah, dan lain-lain. Jadi contoh kerjasama ini bisa merangkul kita
menjadi kerjasama yang baik, dan kita bisa tahu itu apa itu kerjasama, apa itu gotong royong. Nah, itulah yang dinamakan contoh kerjasama. Setelah adanya contoh kerjasama, kita masuk ke bagian tujuan kerjasama. Nah, apa sih tujuan kerjasama itu? Tujuan kerjasama yang pertama membentuk kekompakan, yang kedua pekerjaan kita bisa diatasi atau diselesaikan dengan cepat, yang ketiga itu supaya murid bisa saling membantu satu sama lain. Jadi tujuan dari kerjasama itu bisa membantu kekompakan kita yang dari sebelumnya kita tidak kompak menjadi lebih kompak, yang sebelumnya kita lalai selalu menunda-nunda pekerjaan. Nah, sekarang kita bisa menjadi cepat dalam melakukan pekerjaan tersebut. Pertama itu membantu kekompakan. Yang kedua, pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, supaya murid bisa saling membantu satu sama lain. Nah, jadi kita harus tahu tujuan kerjasama. Dalam kerjasama kita bisa membentuk kekompakan, dan kerjasama itu bisa membantu kita satu sama lain. Nah, setelah adanya tujuan, adanya contoh kerjasama, nah sekarang kita masuk ke materi manfaat kerjasama. Apa sih manfaat kerjasama? Apa kegunaan manfaat kerjasama? Yang pertama itu mempererat hubungan pertemanan. Yang kedua, mengurangi beban pekerjaan di lingkungan sekolah. Mengurangi beban pekerjaan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga itu supaya murid bisa saling membantu antar satu sama lain. Supaya murid bisa saling membantu satu sama lain. Nah, jadi di sini kita tahu apa itu manfaat kerjasama. Nah, jadi setelah kita tahu manfaat kerjasama, yaitu kita bisa mempererat hubungan pertemanan kita, mengurangi beban pekerjaan di lingkungan sekolah, dan yang terakhir itu supaya kita bisa saling membantu satu sama lain. Nah, jadi di sini sudah saya terangkan mengenai pengertian kerjasama, cara membina kerjasama, contoh kerjasama, tujuan kerjasama, dan manfaat kerjasama. Inilah materi yang dapat